Kenapa? Pasti. Jangan ngantuk melihat bulan, Bapak Ibu sekalian. Gerhana bulan 15 tahun yang akan datang sudah bisa dihitung. Maka kadang-kadang ada anekdot, ya udah, Amerika sana sudah berlanjut di bulan, kita masih ribut menghitung kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal. Memang tidak elok sebenarnya. Tapi itulah realitas kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi karena masyarakat masih umum, belum mengetahui ilmu pengetahuan, maka kemudian dulu memang belum ada metode hisab wujudul hilal. Jadi wujudul hilal itu maksudnya adalah ketika sudah diperhitungkan berapapun derajatnya, kalau sudah tanggal 1, maka kemudian sudah dianggap itu berganti hari dan berganti bulan, berganti hari, berapapun derajatnya. Paling saya sebut ibarat lari maraton, kalau ini sudah sampai finish, ini finish, garis finish, ya sudah, kalau sudah sini klik ya sudah masuk, nggak usah untuk 12 tekan dia, enggak. Yang menang sampai sini kalau finish sudah nomor 1 di sini, ya itu pemenangnya di sini, nggak usah. Oh ini akhirnya tapi ono sing nyalip tekan dia sing menang, enggak. Ya sudah, kalau sudah sampai finish, ya itu sudah satu Ramadan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dengan ru'yah, Islam tidak bisa membuat kalender secara internasional. Dengan ru'yat Islam tidak bisa membuat kalender internasional. Kenapa? Karena bisa jadi, katakanlah misalnya di Indonesia itu, kemarin di Cetes misalnya kita bisa melihat bulan, bisa melihat bulan. Berlaku di daerah itu. Bagaimana dengan yang di Papua kalau tidak bisa? Kalau Indonesia sudah menganut kesatuan negara, tapi kalau di Belanda kesatuan negaranya itu kayak di Eropa. Bapak Ibu bisa membayangkan di Eropa itu negara yang satu dengan negara yang itu hanya seperti kabupaten A, kabupaten B, kabupaten C, cedak-cedak itu di Eropa itu. Maka kalau kemudian di sini bisa melihat, tapi di sana tidak melihat, maka kemudian tentu kemudian berbeda. Maka tidak akan bisa menyamakan, membuat kalender internasional itu tidak akan ada bisa. Padahal mimpi kita, Ibu Bapak sekalian, mimpi kita umat Islam itu akan bersatu. Tidak sih dalam konteks untuk khilafah, tidak, tapi dalam konteks penyatuan waktu saja. Karena ini akan berdampak pada ibadah-ibadah yang lain. Akan berdampak. Penentuan waktu secara internasional itu akan berdampak pada ibadah-ibadah lain. Yang paling dekat adalah ketika kita akan ibadah wukuf di Arafah. Pasti akan bermasalah. Karena yang dipahami banyak orang bahwa wukuf di Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Bagaimana kemudian kalau kita menentukan di Mekah sudah tanggal 9 Dzulhijjah, tapi di Indonesia tanggalnya sudah Idul Adha. Seperti itu kan namanya kemudian tidak bisa mempersatukan. Sekalipun ada alasan juga bahwa puasa Arafah itu tidak identik dengan pelaksanaan hari Arafah. Kenapa? Syariat Arafah itu lebih dulu daripada ibadah haji itu. Maka pernah terjadi kan di sana sudah wukuf, kemudian di sini belum kan terjadi itu. Tetapi itulah kemudian terjadi pertentangan di antara umat Islam, maka nggak bisa untuk kemudian bersatu. Maka menyatukan kalender itu jadi bagian dari mimpi kita umat Islam untuk ada kesatuan waktu yang dalam ibadah kemudian ada kesempurnaan itu. Itu ketika kemudian kita dengan metodologi hisab. Kalau hilal, kantoriyah nggak akan bisa itu. Dengan melihat bulan itu nggak bisa. Jadi kita tidak bisa menentukan awal yang sama. Satu negara dengan negara yang lain kemudian tidak bisa menentukan waktu yang sama. Ini menjadi persoalan ketika kemudian penentuannya melalui Riyadul Hilal atau kemudian melihat kapan bulan bisa dilihat. Kemudian yang keempat adalah yang dilihat atau bulan yang dilihat, yang dapat dilihat itu sangat terbatas dan hanya berlaku di daerah tertentu saja, tidak bisa secara keseluruhan, terbatas hanya di daerah tertentu.
Tetapi kemudian ketika wilayah negara, Bapak Ibu bisa membayangkan Indonesia itu dengan Papua sana, sama-sama Indonesia, Jawa dengan Papua, itu dengan Jakarta atau Jawa dengan Batam itu dekat mana? Dekat mana? Dekat Batam. Dekat Batam dengan Singapura dekat mana, Bu? Aceh dengan Singapura dari sini jauh mana? Ya, jauh aja kan? Jauh aja. Jauh aja. Tapi bisa jadi kita nggak bisa sama dengan Singapura, hanya daerahnya lebih dekat. Tapi kita bisa sama dengan yang di Aceh, karena kesatuan wilayah berbeda dengan metode hisab itu. Metode Kanuriyah kan berbeda, hasilnya berbeda. Padahal mestinya bisa sama. Itulah karena terbatas di daerah itu. Dan dulu wilayah Islam tidak seperti sekarang. Kalau Islam dulu hanya di lingkungan Jazirah Arab saja, maka tidak ada masalah. Tapi ketika dunia Islam sudah sampai ke Syria, sudah sampai ke India, akhirnya sampai kita, itu menjadi persoalan dengan metodologi Kanuriyah atau melihat dengan mata telanjang. Maka kemarin di Pantai Jetis itu yang punya alat canggih itu malah teman-teman LDI, Pak. Jadi teropongnya dia itu canggih itu, kemana ketinggalan ya, ketinggalan. Tapi saya bilang, sekalipun Muhammadiyah punya uang triliunan rupiah nggak akan beli teropong itulah. Kata kita juga ilmu hisab dan dengan astronomi kita sudah bisa mengembangkan bagaimana memahami datangnya bulan ini. Jadi karena waktu Islam zaman Nabi itu wilayahnya sangat terbatas. Nah sekarang sudah begitu luas, ya. Maka kemudian kita mesti harus memahami. Itulah yang kemudian 4 hal yang dijadikan Muhammadiyah. Kenapa ilmu hisab ini menjadi penting? Dan kita konsisten toh, Bu. Ibu-ibu kalau mau buka puasa apa kemudian melihat bara merah atau mana? Yang kuning di sana itu sudah tidak ada, sudah itu enggak juga kan? Yang dilihat juga kan jam dan waktu. Kita mau subuh, yang dilihat juga itu sudah tidak melihat itu lagi. Mau subuh, ibu-ibu kemudian bawa benang putih sama hitam. Ini sudah bisa nampak enggak bedanya benang putih dan hitam? Kan enggak mungkin. Wis padang kita perlu. Nah inilah yang kemudian Muhammadiyah menggunakan itu, dan itu lebih sah insyaallah. Tetapi yang penting adalah kita semua tidak boleh mencela kepada saudara-saudara kita yang menggunakan itu. Ya sudah, karena perbedaan itu adalah keniscayaan. Perbedaan itu sudah sunatullah, tidak usah dipersoalkan, tidak usah dipertentangkan, karena ini menjadi bagian dari kekhasanahan pengetahuan kita agar kita lebih dewasa atau kita lebih bisa memahami perbedaan, karena perbedaan itulah keniscayaan. Itulah yang barangkali perlu saya tambahkan pada kesempatan ini, Ibu sekalian. Baiklah Bapak-bapak dan saudara sekalian, jadi sambil nunggu tadi yang hadir belum banyak, maka saya sampaikan itu. Nah, saya diberi materi oleh teman-teman pemuda Muhammadiyah ini adalah beramal dengan gembira. Bapak Ibu sekalian, di dalam surat An-Nahl ayat 32 itu ayatnya pendek. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam surga disebabkan oleh amal-amal kalian. Jadi kita masuk surga itu adalah disebabkan oleh amal-amal kalian. Tetapi tentu kemudian atas warid-warin atau ridho Allah juga. Tidak hanya kemudian amaliyah kita, tetapi juga atas ridho Allah. Kemudian di dalam surat yang lain, Bapak Ibu sekalian, di dalam surat At-Taubah, yang At-Taubah ini juga sering dipakai untuk 7 bulanan, dibaca 7 bulanan At-Taubah gitu. Ayat 20 sampai 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim
a'dhamu darajatan min Allah wa ulaika humul faizun. Yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Di ayat 22-nya khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun azim. Jadi 20, 21, 22. Orang-orang yang beriman, nah termasuk puasa ini kan dikerjakan oleh orang beriman, adalah yang berhijrah dan berjihad atau sungguh-sungguh di jalan Allah bi anwalihim atau bi anwalikum. Dengan apa? Dengan harta dan jiwa mereka adalah atau jaratan indallah. Atau jaratan indallah. Atau jaratan indallah. Artinya apa? Derajatnya akan lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Maka Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat dan keridhaan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Masih ditambah lagi yang kekal di dalamnya, khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun azim. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Khalidina fiha abada, selama-lamanya. Sungguh di sisi Allah tempat pahala yang besar. Jadi masuk surga ini memang menjadi bagian yang kita impikan sebagai seorang muslim. Salah satunya adalah masuklah kamu ke dalam surga yang disebabkan oleh amal-amal kalian. Maka ini saya jelaskan Bapak Ibu sekalian, bagaimana amal yang kemudian bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian kita memperoleh kemenangan, kemudian kita memperoleh kegembiraan, kemudian kita berada di dalamnya selama-lamanya khalidina fiha abada. Maka ada beberapa syarat yang kemudian harus kita penuhi agar kita tidak lengah dalam tanda kutip. Yang pertama adalah kita tidak boleh apa yang kemudian disebut ujub. Apa itu ujub? Apa tuh? Bangga diri, ya gitu. Bangga diri. Bangga diri, ujub. Artinya apa? Artinya ketika kita sudah biasa atau sudah melakukan ibadah apapun yang kita kerjakan itu, jangan kemudian kita sombong bahwa kita sudah aku wis poso Senin Kemis, aku wis poso Daud, aku wis poso semua, aku wis ibadah, aku wis zakat semua. Seolah-olah itu menjadi kesombongan, kemudian akan bisa masuk surga karena memahami ayat tadi. Bima kuntum ta'malun, masuk surga karena amalnya. Tapi ingat, amalan itu akan terbakar, akan terhapus manakala kemudian kita sombong atau kita membanggakan diri kita. Maka tidak boleh sekali, tidak boleh membanggakan diri kita. Sekalipun kita sudah alim, ya, sudah banyak ibadah, nggak boleh kita menepuk dada. Aku wis sholat tahajud, aku wis sholat sunat rawatib, ambil yang 12 rakaat. Aku sudah puasa Daud, aku sudah puasa Senin Kemis, aku sudah berinfak, aku sudah bangun, pasti saya masuk surga. Ya. Tidak boleh kita membanggakan diri. Karena membanggakan diri itulah, kalau menurut Ibnu Katsir itu sudah merupakan bagian syirik yang kecil. Membanggakan diri sudah termasuk kategori syirik yang kecil. Maka jangan kita membanggakan diri dengan amaliyah kita. Bisa hangus, bisa terbakar ini sekalian. Maka ini penting untuk kemudian kita perhatikan. Karena apa Ibu sekalian? Termasuk tujuan puasa tadi yang sebut di awal saya katakan la'alakum tattaqun itu adalah supaya membentuk pribadi yang takwa. Takwa secara personal, yang pertama memang takwa secara personal. Kalau masing-masing orang, saya, istri saya, anak saya, bapak juga begitu, ibu, anak, suami, di dalam rumah tangga itu secara personal sudah la'alakum tattaqun, sudah takwa.
Maka kemudian dari komunitas yang satu rumah kemudian akan berdampak pada tetangga, tetangga pada RT, RT pada RW, RW pada kecamatan, kecamatan pada lurah, lurah kabupaten, kemudian provinsi, maka terbentuklah ketakwaan yang secara menyeluruh. Maka kemudian negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kenapa? Takwa secara personal tapi berdampak pada keseluruhan itu. Maka betul kalau di dalam perintah itu ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau itu berlaku pada setiap keluarga, maka semua akan begitu. Ini ngangel. Jangankan kok. Ya kita sudah ada contohnya lah. Nabi Nuh aja nggak bisa menyatukan istri dan anak, jangan begitu. Nggak bisa. Yang bisa siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nang ibu-ibu nek kon nyontoni Ibrahim yo domong. Nggih, mboten kurang tahu. Iya. Itu enggak mau. Ya kenapa? Maka biasanya ibu sekalian, kita sering kadang-kadang orientasinya kadang-kadang ini ada kisah sedikit saja nanti saya cerita. Ibu-ibu mungkin ini menjadi warning bagi ibu. Ada ya sebuah keluarga begitu, ada sebuah keluarga ya suaminya kerjanya di rumah, bukan pensiun, kerjanya di rumah. Bayarnya setiap bulan sudah bayaran 3 juta, 3 juta, bayarnya 3 juta. Tiba-tiba kemudian ditawari oleh temannya, Mas, ijazah Anda sarjana, Anda punya kualifikasi yang seperti ini, kantor saya membutuhkan, bagaimana kalau kerja di kantor saya? Gajinya 15 juta. Kira-kira kalau suami ibu pamit seperti itu diizinkan tidak? Pasti diizinkan. Nek ora jadi ora waras gitu. Kalau tidak diizinkan tidak waras itu. Perlu diperiksakan ke psikiater itu. Nah, akhirnya betul diizinkan sudah kerja di tempat jauh, katakanlah di Bandung lah. Ya. Kerja bulan pertama gajinya kirimkan, bulan kedua terus dikirimkan terus. Semua dikirimkan, nggak ada yang tersisa. Semua dibuat bahagia. Tiba-tiba setelah 1 tahun kemudian kumpul keluarga. Ya, kemudian suami itu mengatakan kepada keluarga, anaknya dikumpulkan, ibu, anak-anak yang saya cintai, bapak sudah menafkahi kalian semua dengan baik, tidak ada yang tersisa, semua sudah saya ajarkan. Nah, bapak juga ingin melaksanakan sunnah Rasul itu di kantor itu ada janda, anaknya 3, kasihan gak ada yang ngurus. Suaminya meninggal dunia beberapa bulan yang lalu. Orangnya baik, soleh. Maka bagaimana? Saya minta izin istri dan anak-anak untuk menikah lagi. Kira-kira kalau ibu yang dipapit itu akan mengizinkan tidak? Nah, mengizinkan berarti juga salah mikir gitu kan. Jadi pertama tadi kalau tidak mengizinkan ibu-ibu orang waras, kalau ini mengizinkan ya orang waras, jadi tidak waras semua. Enggak waras semua. Apa dari cerita itu yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian? Ternyata ibu sekalian, ketika kita memahami rezeki itu bukan jumlah, tapi ketenangan hidup, ketenangan dalam keluarga. Mulane nek ibu-ibu nang omah bojone asile ora oke, wis pensiunan kaya Pak Jino, kaya Pak Wondo, kaya saya itu sudah itu syukuri aja, syukuri aja. Karena tidak menjamin orang yang duitnya banyak itu kemudian tentrem keluarganya nggak menjamin, nggak jaminan. Itu contohnya. Tadi diizinkan monggo Pak 15 juta ya, tolong yuto keempat. Tapi tidak pernah berpikir bahwa yang 3 juta itu setiap hari ketemu, setiap hari curhat, setiap hari cerita. Nah itu yang 15 juta lihat ketemu sebulan pisen. Ya bagaimana nggak melengos sana, wong sebulan sekali ketemunya. Sana biasanya kan di kantoran kan bersih-bersih lah ibu, sebrat-ebrot. Daster bolong, nah ngomong ya milih yang di sana kan, maka syukur ibu. Jadi saya ingin sampaikan ibu-ibu keluarga yang sakinah itu mensyukuri apapun penghasilan suami seberapa pun. Apalagi kalau misalnya suami tidak punya penghasilan tetap, kemudian ibu yang punya penghasilan tetap juga jangan sombong. Bapaknya modalnya apa? Wah, kalau sudah sampai gitu rampung itu rumah tangga itu sekarang, rampung selesai sudah. Nek cara wong Jawa biyen ketok apa, saiki ketok apa, mestinya begitu. Istri saya pernah cantik ngono kok, suami saya pernah ganteng gitu. Ada sekarang orang ganteng ya semua ada waktunya. Itu cuma casing, ya kan? Ibarat HP cuma casing.
Jadi casing itu orang itu apik, tapi yang penting substansi isinya masih bagus. Kalau akhlak ibu masih baik, akhlak suami masih baik, Allah tua kayak lotong menurut bahasanya. Wis lumayan nonton oleh ganjaran kan gitu. Ya. Nah laki-laki yang kemudian kadang-kadang seperti yang saya katakan tadi adalah ya, kalau sudah kelebihan rezeki biasanya jadi seringat dalam bahasa Jawa itu. Kok kayak pola gitu kan. Ya, kok kayak pola petakilan kalau orang mengatakan itu. Nah, sendiri anggir. Jadi memang hidup itu begitu Pak. Hidup itu adalah memang yang pertama adalah kita sehat itu kan pertama adalah pola makan kita sehat. Yang kedua pola pikir kita bisa sehat atau tidak. Yang ketiga tadi kok yang pola. Nah ini hidup-hidup yang seperti ini dan itu ada di dunia nyata. Itu ada di dunia nyata kehidupan seperti itu. Maka itulah yang kemudian kita ingin sampaikan bahwa bagaimana agar hidup kita ini adalah dengan puasa ini kita ingin sebenarnya diselamatkan oleh Allah agar kita takwa secara personal, anak, istri, keluarga, kemudian nanti merembet pada masyarakat, maka secara keseluruhan maka kemudian akan menjadi insan kamil yang kemudian akhirnya endingnya adalah semua dalam bentuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini maka puasa dihadirkan. Puasa dihadirkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahmatullah. Yang kedua adalah tidak takut pada Allah saat kita sendirian. Orang yang kemudian akan menghapuskan pahala kita itu manakala kita tidak takut saat kita sendiri. Maksudnya apa itu sekalian? Ketika kemudian kita tidak meletakkan kejujuran. Puasa ini menjadi bagian tarbiyah atau pendidikan Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya karena puasa ini adalah termasuk kategori ibadah hati. Maka kalau hari ini kita seperti ini puasa, kemudian nanti jam 9 saya pasar masuk rumah makan gak ada yang tahu, kemudian pulang itu lemes iso wae. Oh masih saya kok gitu. Tapi artinya apa? Nggak ada yang tahu kalau kita mau melakukan. Tapi kita tidak mau melakukan itu karena kita merasa diawasi, dilihat atau tidak dilihat, kita meletakkan kejujuran itu. Nah konteksnya kalau ini dalam kehidupan yang lebih luas adalah kalau kita menjadi apa saja, menjadi bagian dari apa saja, kita merasa baik sendiri maupun bersama-sama kita merasa diawasi oleh Allah, maka tidak akan terjadi apa yang namanya kejahatan, entah itu kejahatan yang direncanakan atau kejahatan yang tidak direncanakan. Wong-wong iki ora nyopet. Ning ada kesempatan. Kayak duitnya kono ora sing jaga, tingak-tinguk. Ada kesempatan, sebenarnya tidak punya niat kan ada kesempatan. Orang sebenarnya enggak ada korupsi. Tahu kalau korupsi itu enggak bagus tahu, tapi ada kesempatan. Yuk orientasinya lawan ini. Nah orang ini yo piye kancane. Nah, akhirnya menjustifikasi kancane ya ngono. Jadi akhirnya kemudian dosa kolektif, maka kemudian ada istilah korupsi pun berjamaah. Karena kalau sendiri nggak mungkin bersama-sama. Nah, maka di saat sendiri itu kita mampu tidak mengendalikan itu. Saat sendiri kita mampu enggak? Artinya ketika kita ibadah itu tidak harus diawasi oleh istri, diawasi oleh anak, diawasi oleh siapapun, merasa kita diawasi oleh Allah. Bahwa Allah itu maha melihat. Maka dalam posisi sendiri apapun kita tetap istiqomah, kita tetap dalam perlindungan Allah, maka tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar ketentuan dan garis dari kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian menjadi penting. Kan dulu ada cerita ibu-ibu sekalian. Ada cerita ibu-ibu ke kantor, ya. Kemudian bapaknya terima telepon, kemudian keluar, kemudian lacinya bapaknya dibuka gitu. Lacinya dibuka, tuh kode amplop mantul sekali. Ini uang apa? Ditanya, Pak, ini uang apa Pak? Bapaknya mengatakan uang sial katanya. Loh kenapa? Kondangan sampeyan gitu. Jadi kondangan ini mengatakan uang sial. Kalau nggak kondangan ya aman saja gitu. Ini uang sial gitu.
Maka ibu-ibu sesekali kata kunci dalam sebuah rumah tangga itu adalah trust atau kepercayaan. Tapi lagi-lagi kalau sudah ada dipercaya ya jangan khianat kan. Ya, karena wis dipercaya kerjanya atau semua atau malah jajan seringan tadi. Nah maka ini penting ibu sekalian bahwa di saat sendiri pun kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ibu sekalian adalah kezaliman kita pada orang lain. Yang bisa merusak amaliyah kita adalah kezaliman pada orang lain. Zalim pada orang lain itu konteksnya tidak harus berupa lembaga, personal pun bisa Bapak Ibu sekalian. Personal pun bisa kita zalim pada orang lain. Bisa. Dan ini mungkin bisa terjadi di dalam. Nah, maka ini yang kemudian saya kembangkan dengan metode zakat lewat ambil ini karena dalam rangka untuk apa? Agar kita tidak terperangkap pada hal-hal yang nantinya menjadi masalah di kemudian hari. Sering sudah saya sebut, dulu juga pernah saya sampaikan, saya ulangi lagi Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya ibu-ibu semua di rumah punya pembantu rumah tangga, punya pelayan toko, punya sedulur siapapun yang kemudian ibu berniat untuk menolong mereka, entah itu dengan dinamakan zakat, entah itu dengan infak, dengan sedekah, apapun yang kemudian Bapak Ibu berikan, kemudian orang yang kita tolong itu tiba-tiba sukses, dan tiba-tiba kita kemudian tidak sukses dan anak kita tidak sukses, maka ketika orang itu yang kita tolong itu dan lupa akan kacang akan kulitnya dalam bahasa Jawa, jo ora kelingan awake dhewe. Nah kemudian kita mundo mono dalam tanda kutip, oh alah cah nanti balas budi biyen dadi apa saiki dadi apa wis tak entaske lah kok koyo ngono kelakuan. Ini ketoke masuk akal, penjenengan ucapan masuk akal, tapi itu akan membakar amal yang sudah pernah Anda lakukan. Angel pun senggol niku angel tenan, angel pol. Tetangga kita ngasih tetangga, tiba-tiba tetangganya ya punya 6 lebih, Anda masih kurang, tiba-tiba gak pengertian gitu. Ya wis men, kita akhirnya mundur-mundur. Itu namanya mendolimi. Kita mundur-mundur itu mendolimi Bapak Ibu. Dan itu terjadi di lingkungan kita Bapak Ibu sekalian. Kebangetan banget lah. Biar koyo apa, nek ora gitu, nek ora aku itu akhirnya enggak boleh. Tidak boleh. Maka dalam konteks zakat saya sampaikan di lazis itu bahwa ketika kita membayar zakat sedekah apapun kemudian diberikan kepada amil, maka lepaskan semua seolah-olah kita sudah lepaskan, tidak punya harapan apapun kecuali libertigo mardodillah, ketika itu Allah. Itu yang kita harapkan. Nah persoalan kemudian kita akan merekomendasikan, misalnya ya saya punya pelayan, kemudian saya bilang sama Pak Mansur itu saya punya pelayan, saya minta jatah untuk pelayan saya. Nek tulisannya orang pujiono lazismu, iki sekolah lazismu, ora usah ngomong aku bayarin nang kono iki tak jaluke, ora usah ngomong itu, enggak usah ngomong sudah. Karena kalau ngomong itu seolah-olah Bapak Ibu sekalian mengatakan perbuatan kita enggak pernah dicatat oleh malaikat. Seolah-olah Allah enggak ngerti kalau kita berbuat baik. Itulah yang saya katakan. Jadi diawasi oleh Allah. Kita melakukan kebaikan apapun jangan merasa kalau tidak dilaporkan dalam tanda kutip kemudian tidak dicatat oleh, semua dicatat. Baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk semua dicatat. Tidak ada yang terlepas dari catatan ini. Tidak akan terlepas. Semua akan dicatat ini. Dan tidak pernah akan keliru catatan itu, Pak. Tidak akan keliru. Nek bansos iso keliru itu. Kalau catatan Allah tidak akan keliru, tidak akan keliru. Dan rezeki tidak pernah akan tertukar, nggak pernah akan salah, nggak pernah akan tertukar, itu yang harus kita yakini. Tidak akan pernah tertukar dan tidak pernah akan fair. Maka agar amaliyah kita, karena dengan amaliyah kita bisa masuk surga, maka kita bergembira. Kalau kita bisa berbuat baik kepada orang lain, Allah pun juga begitu, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita.
di Al-Qasas 77 itu. Ya. Jadi kita berbuat kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat bagi kita. Allah berbuat baik kepada kita itu nggak pernah minta imbalan loh, nggak pernah minta imbalan. Ketika kemudian Allah memerintahkan supaya kita beramal soleh, memerintahkan kita untuk beribadah, itu bukan kepentingan Allah, tapi kepentingan kita. Dikira kepentingan Allah? Enggak. Orang Sakutarjo ini tidak taat kepada Allah itu nggak ada masalah bagi Allah. Orang Sakutarjo itu taat kepada Allah juga, Allah tidak akan tambah naik derajatnya, enggak. Yang butuh kita, yang butuh Allah itu kita. Nah, maka jadikan setiap ibadah kita, entah itu zakat, entah itu sholat, entah itu puasa, itu jadikan bahwa kita yang membutuhkan, bukan Allah yang membutuhkan, kita yang butuh. Karena kita yang butuh, mohon maaf, sing jenenge butuh itu apa dilakoni coba nek arek utang, butuh wis syarat apa wae dipenuhi. Ya. Ya, mau pinjam bank itu syaratnya kurang KTP dipenuhi, tanda tangan istri dipenuhi, sertifikat ini harus ada dipenuhi, nggak ada yang kenapa butuh cair kan gitu. Tapi guru yang mau sertifikasi itu ketika diminta syaratnya, kurang ini kurang, mesti digolai, jempalian mesti digolai, kurang ini pak, golai, bojone senang nanti pak ini sekali pak, ampun tapi kita tinggal gelut kalau bojone emang pergoy sekali digolai rakyat, kenapa? Ingin syarat ini terpenuhi agar sertifikasinya cair. Berarti apa? Kita butuh. Nah, konteks ini kalau Bapak Ibu sekalian kita ibadah, maka kita butuh itu. Nah, ketika kita butuh, maka persyaratan apapun yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan kita penuhi. Kalau nggak dipenuhi ya nggak bisa. Akan dipenuhi syarat apapun. Seberat apapun dipenuhi. Coba ini Bapak Ibu sekalian yang sekarang mau haji misalnya. Ini yang haji 23 yang mau berangkat itu melunasinya harus 30 juta lebih. Yang periode 23 memang. Karena yang 22, 21, 22 itu ada yang mundur. Mundurnya karena mungkin usia, karena nggak boleh dengan mahram, harus sendiri. Ini banyak orang tua yang mundur, ada 400 orang loh yang mundur itu. Maka kemudian yang periode 23 yang mestinya belum berangkat masih ditunda, sekarang malah bisa berangkat. Sehingga sekali mangkat malah orang mangkat, kenapa? Tidak ada mahramnya. Dulu boleh. Saya misalnya mau naik haji, kemudian saya sudah tua, anaknya sudah daftar lebih dari 5 tahun, saya tarik menjadi mahram boleh. Saya ini orang oleh bu. Orang tua pun mangkat dewi. Nah anak yang kemudian tidak tega melepaskan orang tuanya oleh melakukan kangelan kok dilepaskan, itu akhirnya kemudian pada ditarik. Jangan tahu kebijakan pemerintah seperti itu, nggak tahu saya. Tapi kalau saya teman-teman yang ada di Mulusin, bismillah berangkat, saya sampaikan teman-teman yang sehat, tolong openi yang tidak sehat, karena itu menjadi bagian ibadah juga. Openi itu teman-teman. Bahkan di Mulusin itu hampir, ini yang tahun ini 50 lebih yang berangkat, tidak ada pembimbing. Kalau yang kemarin masih ada saya pembimbing, tahun yang lalu ada saya, dapat ini tidak ada yang. Tapi karena ilmu bekalnya sudah dicukupkan, insyaallah nanti di sana. Nanti kita titipkan dengan KPIH Muhammadiyah yang di tempat lain sehingga nanti sama-sama di sana. Yang penting bisa komunikasi. Ilmunya bisa. Termasuk ini punya Bu Erlinda ini juga Kepala SMP Muhammadiyah Jono, mestinya berangkat dengan saya kemarin, tapi karena kemudian usianya lebih dari 65, kemudian nggak bisa berangkat. Tapi hari ini berangkat. Tapi Mbak Erlinda nggak bisa berangkat. Nggak bisa dampingi, sudah bismillah bu berangkat. Insya Allah saya katakan bisa. Andai kata dalam kutip di sana ada masalah, sampai kemudian mohon maaf, sampai Allah memanggilnya, ya sudah, karena berangkat di sana sudah kain ekor kan sudah siap, semua pakaian dunia sudah dilepaskan, sudah nggak mikir dunia. Ada Indonesia gelem Bali, so Bali alam, jadi orang ya sudah. Dalam bahasa Jawa payu nang kono gitu. Ya, bahkan orang yang sudah berkali-kali haji itu pingin kalau mati minta di sana. Ada yang pingin mati di sana. Artinya apa? Ya sudah, kalau memang sudah azan, sudah bayar, sudah daftar. Kalau yang di Muhammadiyah berangkat, jangan ditarik. Jangan ditarik.
Sepanjang pemerintah mengizinkan. Sepanjang pemerintah mengizinkan. Nah, yang tidak diizinkan adalah mereka yang punya penyakit cuci darah. Kalau dulu zaman 2011 itu cuci darah masih boleh berangkat. Karena saya mengantarkan Bu Bangun dulu, mantan camat itu, saya mengantarkan setiap 3 hari sekali cuci darah. Tadi sana mengantarkan setiap 3 hari saya antar ke rumah cuci darah. Sekarang tidak bisa. Saya tanyakan kemarin di Mekah sana, ditanyakan di sana, kenapa sekarang tidak bisa? Oh, ternyata kalau dulu itu penyakit cuci darah itu hanya orang Indonesia. Di sana enggak, saya ini orang Arab ya cuci darah. Jadi rumah sakit tidak bisa. Karena bisa yang cuci darah bisa diberangkatkan kalau fasilitas itu dipenuhi oleh Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia menggawa mesin cuci darah dibawa ke rumah sakit sana boleh kalau itu, tapi biayanya hampir nggak mungkin kan, itu nggak mungkin. Maka kemudian dianggap tidak istiqoah. Ya sudah, kalau karena tidak istiqoah tidak ada masalah, karena memang bukan kesalahan kita, bukan kesalahan kita. Itu makanya ibu bapak sekalian, bahwa kita jadikan semua ibadah-ibadah apapun itu adalah kita yang butuh. Jangan merasa kita yang Allah yang merasa butuh, bukan. Yang butuh adalah kita semua. Yang berikutnya ibu bapak sekalian adalah yang keempat, mengharapkan kehidupan di dunia dan dengan amalnya yang diharapkan di hatinya adalah kehidupan dunia. Artinya ketika kita melakukan sesuatu itu harapannya adalah harapan dunia, bukan harapan akhirat. Itu nanti akan merusak amal kita. Maka kita nggak jadi gembira masuk kewarituan surganya Allah tadi. Karena kita punya pamrih yang lain. Yang diharapkan adalah dunia. Amalia apapun yang diharapkan jangan dunia. Sebab kalau kita mencari dunia akhirnya nggak dapat, tapi kalau mencari akhirat dunianya dapat. Jadi jangan mengharapkan apa yang kita kerjakan itu adalah mengharapkan dunia, tetapi yang kita harapkan adalah ridho Allah itu. Bahkan ada satu kisah Bapak Ibu sekalian, bahwa ada orang yang dikatakan bangkrut itu. Kata Nabi, tahukah kamu apa yang dimaksudkan bangkrut itu? Orang itu menjawab, orang yang hartanya ludes. Orang yang bangkrut adalah orang yang hartanya ludes. Kata bukan. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang semua ibadahnya, puasanya, sholatnya, zakatnya tidak cukup untuk menutup kekurangan amaliyahnya itu. Kok bisa begitu? Bagaimana ceritanya? Ya termasuk tadi yang ketiga tadi ya, yang beberapa saya lupa. Orang yang kemudian sudah puasa, sudah zakat, sudah haji, sudah apapun, tapi masih mendolimi orang itu. Maka kemudian semua amaliyahnya dipakai untuk menutup orang yang kita dolimi itu, sampai kemudian orang yang kita dolimi itu pahala kita sudah habis untuk menutup itu. Kalau masih kurang, maka dosanya orang yang didolimi itu dilemparkan ke kita, maka ditendang kita sampai ke neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu orang yang bangkrut adalah orang yang amaliyahnya nggak cukup untuk menutupi kesalahan kita itu. Salah satu amaliyah yang kemudian bisa merusak itu adalah ketika kita mendolimi orang. Sekalipun mendoliminya itu adalah tidak secara kelembagaan, tapi secara personal. Apalagi secara kelembagaan. Pejabat yang disumpah itu kan ingin menyejahterakan rakyat, tiba-tiba rakyat terdolimi kan gitu. Maka semua Bapak Ibu sekalian, pejabat yang zalim, hakim yang adil, itu masuk surganya sulit. Karena adil sulit, tidak zalim sulit. Lebih cepat masuk surga orang miskin. Nah, kalau ditanya itu minta cepat masuk surga atau enggak? Kalau mau cepat masuk surga, miskin kan begitu. Tapi nggak sanggup kan miskin. Ya artinya apa? Artinya miskin yang istiqomah. Loh, miskin kok istiqomah, seperti pun Pak. Artinya sekalipun miskin, dia ibadahnya bagus, semuanya bagus. Kalau semua bagus nggak akan miskin kan? Kalau semua bagus nggak akan miskin. Tetapi maksudnya miskin itu adalah bukan miskin dalam bentuk harta Bapak sekalian. Saya mohon maaf sekali.
hari Senin yang lalu saya mengumpulkan ada 17 dokter spesialis yang bekerja di Rumah Sakit Aisyah, ya, yang selama 14 bulan, ada yang 1 tahun, itu ada yang jasa dokternya belum dibayarkan, ada yang jasa dokternya belum dibayarkan, ya. Saya kumpulkan karena di Tenarai ada salah seorang mantan direktur yang sekarang menjadi dokter spesialis, itu lapor pada wartawan. Nah, kebetulan wartawannya itu adalah tetangga saya waktu di KPN dulu. Kemudian ketemu saya, Pak, saya ada pengaduan ini. Nanti kalau kita tulis di koran atau di news.com, ya, itu nanti Rumah Sakit Asia yang sedang berbenah itu akan hapus hujan sehari. Panas tahun akan dihapus dengan hujan sehari. Eman itu kok. Akhirnya saya telepon direktur, Bu Direktur, tolong semua dokter dipanggil, tetapi direktur harus menyiapkan skema pembayaran. Dibuat skema pembayaran. Maka dibuatlah skema pembayaran, tapi tidak mampu semua. Hanya menyiapkan uang sekitar 50 juta, kemudian dibagi-bagi kepada 15 dokter, kalau nggak salah yang 2 tidak datang, 15 dokter, nanti dokter A sekian, dokter B sekian. Nah, dokter yang masih bekerja di Aisyah, tolong dibedakan dengan dokter yang sudah resign, yang sudah keluar. Biar apa? Ya biar kemudian ada keadilan gitu. Nah, kita kumpulkan, Masya Allah Bu, kalimat-kalimatnya itu Masya Allah. Saya lalu Masya Allah, ternyata orang intelektual, orang hebat pun ketika kemudian sudah persoalan lil fulus, ya, akhirnya kemudian tidak lilah tetapi linas, maka kalimatnya Masya Allah begitu. Ini rumah sakit nggak bertanggung jawab, saya sudah gini-gini, wah pokoknya begitulah. Miris saya mendengarnya. Akhirnya saya mengatakan begini, Bu Dokter, semua ibu-ibu ini Bu, saya matur, dokternya ibu semua, dokter spesialis ibu, gak ada yang bapak, semua ibu-ibu. Saya matur, Bu, mohon maaf, ibu kan juga pernah di rumah sakit ini pernah baik. Nah sekarang di rumah sakit sedang tidak baik-baik. Maka saya ingin ibu-ibu ada kesadaran. Yang penting mohon maaf, saya sekali lagi Muhammadiyah tidak akan ngeplak. Direktur sudah saya sampaikan, ibu jangan pernah bercita-cita untuk tidak membayar. Karena kalau bercita-cita tidak membayar, Allah nggak kasih rezeki. Hanya kita minta waktu. Dan saya matur, dan mohon maaf ibu-ibu kan menurut saya, ini menurut saya loh, mudah-mudahan ya. Akhirnya saya kemudian, akhir kesimpulan saya kemudian saya mengatakan, oh, nek ngomongin coro Jawa ini benar. Urip kiring sawang sinawang. Nah, ternyata saya butuh Pak. Kalau saya nggak butuh, saya nggak minta gitu. Wah, emosi itu. Saya nggak butuh, saya nggak minta. Saya butuh sekali, saya butuh. Saya Masya Allah. Ya sudah, Bu, tolong dibuat kontrak komitmen. Hari ini mampunya kita mengeluarkan 50 juta. Nanti kalau bulan kedua, bulan ketiga kita penghasilannya tambah, ditambahi. Pokoknya ibu tanda tangan semua rekening, semua catatan-catatan jasa medis ibu dilampirkan semua, yang tidak sesuai nanti tolong dikomplainkan, tapi yang penting ini tanda tangan dulu, ini segera akan kita cairkan. Karena waktu itu ibu sekalian, kalau tidak diselesaikan, hari Senin itu akan muncul di news.com. Kalau itu sampai terjadi, masalah rapuh gitu sudah. Kita yang merintis ingin mengembalikan ini. Nah, saya memang mengatakan mohon maaf Bu, ini memang salah kami. Saya mengatakan, wes pokoknya ibu boleh hari ini marah memaki-maki saya, boleh memaki-maki direktur dengan kalau yang kotor pun boleh, silakan. Ning ojo nulis nang koran, saya bilang gitu. Silakan hari ini, tapi jangan di medsos. Karena kalau ibu menyampaikan di medsos itu nggak menyelesaikan. Kenapa kami menyelesaikan? Tambah rumah sakit terpuruk, tambah duit ibu rapulih, malah tidak pulang.
Maka ibu sabar saja dulu, nanti akan bertahap, akan kita kembalikan semua. Saya itu juga waktu itu, Masya Allah, aku bilang orang mimpi dari ketua Muhammadiyah ngurusi setengah semen itu nggak pernah mimpi. Urusannya itu lancar-lancar saja, tidak saja sampai Masya Allah. Tapi itulah risiko perjuangan, risiko berjihad di jalan Allah, ya sudah kita hadapi. Karena bukan untuk saya, tapi untuk kemaslahatan. Karena memang ini, mohon maaf itu sekalian, ini juga menjadi warning kita semua. Itu kalau di total kemarin, kalau di appraisal, dinilai itu asetnya untuk bayar utang itu nggak cukup, Bu. Nggak cukup itu, kan nggak masuk akal juga. Ya sudah, itu kesalahan kolektif saya katakan, kesalahan kolektif kita. Terjadi manajemen yang tidak sehat, ya salah kita. Karena pemilik tidak peduli. Karena pemilik tidak peduli, yang diberi pimpin untuk nakoda semaunya sendiri. Nah, maka kita ingin semua rumah sakit termasuk sekolah dan seterusnya kita awasi, bukan apa. Kalau terjadi kayak gini akhirnya ya larinya ke pengurus. Waktu itu Bapak Ibu sekalian, sebelum itu datang, direktur datang ke saya, Pak, saya minta pinjam uang sekian. Kadang nggak bisa bayar. Saya bilang, Bu, Pak dokter, kan lucu ya. Nek orang iso ketemu obat, kudu iso bayar utang. Nek orang saya bayar utang, kudu iso bayar dokter. Kok tiga-tiganya nggak duitnya kemana? Ya pendek kata semua kemudian titik kulminasinya jadi kemarin itu. Tapi alhamdulillah kita sudah selesaikan dan alhamdulillah sudah clear. Dan hari Selasa kemarin saya lihat tidak muncul di detik.com, tidak muncul, berarti 50 juta bisa menyelamatkan itu rumah sakit. Nanti mudah-mudahan beritanya berikutnya berita yang bagus. Bapak Ibu sekalian, saya sudah mau selesai katanya itu. Mas Yuda sudah pegang mic. Karena sudah jam 7 ya, Itu Bapak Ibu sekalian, 4 hal yang kemudian akan menyelamatkan kita, maka ingin saya sampaikan sekali lagi, mari kita jadikan momentum puasa ini untuk bergembira, beramal soleh. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena semua yang kita tasarrufkan, semua yang kita berikan di jalan Allah ini adalah itu yang akan kita ambil hasilnya. Maka jangan sekali-kali kita hanya mempersiapkan lesan saja, kita mempersiapkan fisik saja, tetapi bagaimana jihad bi anwalihim, bi anfusikum ini diutamakan. Maka diproyeksikan Bapak Ibu sekalian, bulan ini saya akan infak berapa? Bergembira, beramal soleh, bergembira dengan sedekah. Mbok sesu awal dhewe ora ketemu Ramadan tahun berikutnya. Siapa yang menjamin kita ketemu? Enggak ada yang menjamin. Maka jadikan ini momentum ibadah yang terbaik yang kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita tidak ketemu Ramadan, kita sudah mempersembahkan yang terbaik. Karena sesungguhnya harta yang kita miliki adalah harta yang kemudian memang menjadi milik kita, yang kita tasarrufkan untuk belanja ini, bank masjid, zakat dan seterusnya. Maka kemarin saya, Bapak Ibu sekalian, saya itu ditawari tanah. Pak Puji itu di sana ada tanah strategis, Pak Puji. Saya bilang, saya itu butuh tanahnya cuma 2x1. Besok ngapain saya cari tanah yang begitu? Loh kalau sudah 60 tahun kan tinggal nunggu kan. Lah ngapain cari tanah yang untuk usaha macam sudah tidak elok. Umur sudah tahu Pak mikir usaha itu. Kalau umur ya kayak masih 30 ke atas itu masih boleh, meskipun mati tidak harus muda dan tidak harus tua kan, mati bisa kan. Tapi secara doa lah ngapain kalau 60 tahun pemikir tuku tanah. Tanah saya yang akan saya beli dulu adalah tanah, besok adalah cuma 2x1, itu aja. Dan 21, tipe 21. Dan kita tidak di atas tanah, besok kita di dalam tanah kan gitu. Kita tidak di atas tapi di dalam tanah. Dan itu pasti. Nah, karena yang namanya mati itu pasti, maka usahakan yang pasti itu besok kita dapat bekal yang cukup. Yang tidak pasti, karena tidak pasti, nggak usah ngoyo sekali, bukan tidak pasti. Maka yang pasti itu gembirakan. Amaliah kita, harta kita yang kita tasarrufkan untuk kebaikan ke masyarakat, itu yang akan menjadi milik kita dan itu pasti kembali. Itu pasti kembali. Kembali kepada siapa? Kepada kita nanti dalam nilai-nilai kebaikan dan menjadi pencerah kita di dalam alam kubur, alam barzah, sampai nanti kita catatan di akhirat akan menerima catatan dari tangan kanan kita. Itu saja ibu-ibu, bapak sekalian yang kami sampaikan. Yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf karena ini sudah hari kerja, maka kalau yang pensiun sih tidak ada masalah, yang belum pensiun ini
jam 7:15 sudah harus masuk kelas. Kurang lebihnya mohon maaf, bila tiba hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ustaz Bijilma. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa menambah khasanah ilmuwan kita. Ada beberapa pengumuman Bapak Ibu, infak terkumpul Rp334.000. Alhamdulillah, semoga infak menjadi amal ibadah panjenengan semua. Untuk kajian besok 3 Ramadan akan disampaikan oleh Ustaz Haji Maksudi dengan tema sukses Ramadan yang mengembirakan. Demikian Bapak Ibu kajian pada pagi hari ini. Karena juga waktu banyak saya lihat yang akan dinas, marilah kajian pada pagi hari ini kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita bisa istiqomah dalam mengikuti kajian berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hanya memilih di sini tapi nggak bisa berangkat ke sana. Karena untuk bisa dapat kuota berangkat ke sana kita harus 3 rombongan jadi 120. Kalau zaman kita 120 terus 30 lebih itu baru kita boleh punya kuota untuk pengiriman sana. Nah, dulu saya kan ambil kebetulan hanya kebetulan saya dari TPHD. Nah sekarang TPHD-nya ini Pak Bupati Ketoknya sudah tidak diberikan info, tidak diberikan namanya, tidak ada, tapi tidak dikandang itu berarti. Dan ini sudah berada. Iya, iya, wes pokoknya ini saya memberikan pada temannya, pada teman. Jadi mumpung periodenya mau berakhir, diberikan ke kancana sebelum ini orang tidak pada mana itu yang sampai saya. Jadi ini Pak Bupati dijaga itu jadi PPHD ini minimal itu 2. Muhammadiyah sama itu wakil dari organisasi Islam. Biarkan aja karena apa yes karena kebijakan pribadi itu tidak berarti nanti biar masyarakat yang jadi Bu seperti mah Bismillah aja mudah-mudahan nanti di usia itu kalau menentang Allah ibu berangkat insya Allah yakin di sana itu ibu nanti sekarang itu sebenarnya asal masih bisa sampai sana itu nanti mudah satu contoh misalnya atau itu nanti bisa pulang 3 itu dengan skuter 120 50 ya itu bawa dan masuk ketika saya juga pakai skuter. Nah ketika kemudian nanti di apa namanya di apa melempar jumroh itu sunnah bisa diwakilkan tapi itu tetap mabit di Mina untuk tidur di Mina lingkup melempar jumrohnya diwakilkan. Nah teman-teman polisi sudah biasa mewakilkan itu. Kalau kemarin saya pas umroh kan bersama-sama dengan keluarga saya ada 28 dari Pulau adik saya semua membiayai itu. Lah itu barang itu masih terus saya mikir buat porsi kemarin saya masa sudah makan berangkat kalau kamu ya tidak kamu sumbangan itu porsi sendiri. Iya. Saya anaknya Bu Dokter Darman ini kan ini kemarin saya tanya kemarin kalau lihat fotonya pulang-pulang kan oh di sana gambar-gambarnya dia pakai kursi sendiri tidak pakai jalan jadi mungkin ya lebih bisa dibawa kemana-mana. Kalau di sana kan hanya di lingkungan itu Ya kan kalau umroh kan hanya di masjid mungkin dari Tanin kan hanya segitu tapi kalau haji kan yang berat di Arafah di Mina itu di Mina itu yang setiap apa tanggal 13, 14 15 itu kan yang kita lempar jumroh itu yang paling berat itu kan jalan 4,5 kilo pulang balik kan 9 kilo itu yang saya jalan saja apa penandaan setelah operasi saya coba kemarin sebelum di ini di lari muter 2 kali sudah ini sakit. Kalau saya tadinya di rumah kalau sebetulnya itu hanya kelemahannya di situ nggak jalan masih ada bisa diatasi ya tapi dengan bicara naik skuter kalau naik skuter nanti ada yang pembimbing ngancani itu bisa nggak ngancani nanti juga bisa ditunggoni kemarin ditunggoni terus muter sudah 3 kalau pakai kursi roda bayar mana di rumahan izin bayar